Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita. Pada video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dan ada sedikit pertanyaan kenapa saya memakai jaket ojek online. Mau tahu kenapa? Ya, ini profesi saya. Baiklah, pertamanya kita kenalan dulu. Nama saya Andes Prastia. Saya driver ojek online di bawah naungan Gojek. Dari tahun 2017 saya menekuni profesi ini, dan di video pertama kali ini adalah saya akan berbagi sesuatu pengalaman bagaimana cara kawan-kawan untuk terapi akun yang semulanya gagu menjadi gacor. Mau tahu keseruannya? Jangan skip video kali ini. Oke, sebelum kita sharing-sharing, kita lihat pendapatan aplikasi Gojek saya dalam minggu ini. Pertama-tama kita buka aplikasi GoPartner-nya. Masuk. Ke kolom pendapatan. Berhubung ini video tayang di hari Jumat, jadi saya akan tampilkan pendapatan dari hari Kamis tanggal 3 sampai tanggal 9. Oke. Ini perlu diketahui ya, jam kerjanya sekitar paling lama 10 jam lah. Di hari Kamisnya 25, rata-rata di atas 20 setiap harinya, dan tanpa cancel, bisa dilihat sendiri. Sebagai ini tanggal 9 tinggal 8-nya ini juga sama, masih di atas 20 trip. Ini untuk tanggal 9-nya kita lihat. Untuk membuktikan jam on bid saya di sini dapat 26 trip. Saya on bid dari jam, orderan pertama saya 5.49, dan orderan terakhir saya ada di jam 15.37. Dan pendapatan mingguannya pendapatan mingguannya di atas 1 juta ya. Dalam seminggu di atas 1 juta, 1.300.000, 1.100.000, di atas 1 juta semua. Saya ingin sedikit bercerita. Kurang lebih sekitar 10 bulan yang lalu, tepatnya bulan Juli, saya masih dalam keadaan gagu. Pengalaman ini juga
saya dapatkan dari rekan saya sama driver, sebut aja namanya itu Mas Kancil. Dia bercerita kalau seandainya sistem di Gojek ini, yang sekarang kalau teman-teman driver Gojek pasti tahu dengan sistem partner ya, co-partner level ini. Nah, di sini jangan berputus asa kalau kalian tuh masih di posisi basic. Kapan sih saya itu bisa naik jadi silver lah, gold lah, platinum lah? Nah, itu ada proses yang harus dilakukan oleh teman-teman. Nah, kita sharing aja ya. Ini sekali lagi saya bermaksud bukan untuk menggurui, tetapi saya berbagi pengalaman bagaimana cara merubah akun saya yang semulanya gagu. Ya, alhamdulillah sekarang bisa stabil lah di trip yang sekitar 20 trip ke atas atau minimal 20 trip lah. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakuin adalah stabil jam on beat. Yang dimaksud stabil jam on beat itu adalah teman-teman putuskan untuk on beat berapa jam. Kalau dalam terapi yang akun parah, minimal teman-teman putuskan di 12 jam. Tapi sebagai pengalaman saya ngambil di 14 jam. Gimana ngitungnya? Ya, misalnya teman-teman on jam 5 pagi, berarti 12 jamnya adalah 5 sore. Nah, waktu itu saya jam 7 malam adalah batas terakhir saya, karena saya dari jam 5 pagi. Jadi dari jam segitu usahakan teman-teman aplikasi tanpa banyak di off aplikasi. Jadi teman-teman stabil on beat jam segitu sampai jam segitu. Lakukan ini sampai pantauannya adalah per minggu, setiap minggunya. Dan setelah itu dari kestabilan jam on beat, teman-teman diusahakan mencari minimal adalah 4 spot untuk bergeser. Dan untuk terapi akun yang parah, jangan terlalu banyak bergeser. Jadi minim penggeseran area itu adalah 1 jam untuk akun yang paling parah. Dan ketika geser itu dipastikan GPS kita selalu dalam posisi aktif. Ini penyakitnya ada di salah satu HP. Ya, kemungkinan banyak Gojek menggunakan HP ini ya, Xiaomi itu ada lemah di GPS-nya. Bagaimana cara ngakalinya adalah kita selalu memantau GPS-nya. Jangan sampai berwarna biru abu-abu. Kalau abu-abu itu bisa jadi aplikasi kita tidak terbaca. Selalu dicek akurasi lokasi. Bagaimana kita terbaca atau tidak? Ya, diharapkan teman-teman juga punya aplikasi customer untuk memantau aplikasi driver teman-teman itu terbaca tidak di customer. Jadi ketika titik birunya di aplikasi customer itu ada gambar motor, berarti kita terbaca. Hanya nunggu pembagian order. Memang dengan sistem level ini adalah, nah ini salah satu kuncinya, nanti saya akan jelaskan. Nanti pembagian order itu berdasarkan tingkat penyelesaian order. Yang kedua adalah rating dari customer untuk teman-teman. Jadi terkait rating ini kita berusaha untuk bekerja dengan
maksimal, tidak ada komplainan. Nah, setelah kita perhatikan poin-poin itu, nah ini kunci dari untuk menjadi akun gacor, dari gagu menjadi gacor. Kita sudah tentukan 12 jam kerja ya teman-teman. Pertama, kita lakukan dengan sistem moving tadi, tidak terlalu banyak bergeser, dan menyiapkan minimal 4 spot. Lebih dari itu lebih baik. Jadi ketika nanti sudah menemukan satu spot yang bagus, spot itu dijadikan daftar spot A kalian. Jadi spot pertama. Nanti ada spot B, ada spot second. Jadi ketika A sudah memang tidak mumpuni lagi, bisa mengandalkan ke spot B. Ya, untuk pertama-pertama mungkin dari misalnya ya, akun ini kan gagu parah ya. Maksudnya bisa jadi sehari cuma bunyi, bahkan ada yang bilang sehari nggak bunyi. Itu saya juga bingung ya. Sampai sekarang kalau saya jarang akan menemukan kasus seperti itu. Kecuali satu, permasalahannya adalah di koneksi internet. Jadi kalau saya pribadi, pasti akun itu akan berbunyi. Dalam satu hari pasti akan berbunyi. Nah, kuncinya adalah patokan dari 12 jam tadi. Teman-teman dapat berapa di hari pertama? Kalau seandainya di hari pertama bisa dari 12 jam mendapat 5, nah, teman-teman usahakan terus stabil untuk mempertahankan 5 orderan ini. Misalnya nih ya, udah 12 jam ternyata baru 4 order kemarin padahal udah 5. Bagaimana caranya teman-teman tetap mempertahankan 5 dengan menambah 1 jam atau 2 jam untuk mempertahankan tripnya ya. Jadi di sistem level ini tidak berpatokan jam yang harus cuma 8 jam kerja atau berapa jam kerja. Nah, nanti sendirinya ketika teman-teman sudah gacor, jam kerjanya akan berkurang sendirinya. Ini ya yang diperhatikan. Jadi saya cerita waktu itu akun saya sehari ya nggak gagu parah sih, tapi pernah juga dulu digagu parah. Tapi waktu itu masih bisa bunyi. Jadi yang perlu dilakuin teman-teman adalah cuma bersabar untuk menghadapinya. Kalau bisa, kalau emang fokus untuk memperbaiki akun GoPartner teman-teman, fokuslah di GoPartner saja dulu. Lah, teman-teman tanya, kalau saya fokus di GoPartner cuma dapat 5, anak istri makan apa? Oke, boleh double akun atau memakai layanan aplikasi lain, tapi usahakan aplikasi GoPartner teman-teman itu dalam keadaan yang on stabil. Misalnya teman-teman mau double dengan Shopee atau seperti apa, ya teman-teman itu dahulukan Gojeknya lah. Kalau teman-teman masih mau memperbaiki akun Gojek atau GoPartner teman-teman, jadi teman-teman harus jangan sampai ada orderan terlewatkan dari GoPartner teman-teman yang baru terapi. Ya mungkin ada banyak pertanyaan, tapi ini udah muter kemana-mana nggak bunyi. Nah itu yang saya bilang tadi, masalah problem dari movingnya, perpindahan dari lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Teman-teman hanya muter saja, tidak ada tujuan spot teman-teman. Oh ya, saya lupa memperkenalkan saya driver dari mana. Ini kebetulan saya driver Yogyakarta. Kalau teman-teman mau mampir ke bisnis saya, ada di belakang S Hardware di Jalan Solo, Jalan Urip Sumoharjo. Kalau orang-orang sini nyebutnya Jalan Solo lah. Kalau mau mampir silakan mampir, cari saya kalau pas ada ya. Tapi kalau saya pas moving saya juga nggak bisa ke BC. Tapi rata-rata kalau jam 8 saya sempat mampir ke sana. Nanti di sana banyak teman-teman juga dari komunitas namanya Gosek JSO.
Di video sebelumnya pernah ada video berbagi dan sebagainya, itu komunitas saya. Jadi sekali lagi saran buat teman-teman semua, berubah lebih baik itu tidak mudah, tapi jika ada usaha akan menjadi lebih mudah. Tapi selain itu, kita harus punya strategi masing-masing. Kenali akun masing-masing. Jangan pernah tanya, Mas, seperti apa baiknya akun GoFood atau akun Goret? Terus terang untuk saat ini saya banyak di layanan Goret. Tapi semua layanan itu ada plus minusnya, ada suka dukanya. Jadi harapan saya untuk bagian terapi, ya, ini satu saran lagi untuk bagi yang terapi, apapun orderan yang masuk, jangan di cancel, jangan ditolak, atau manual bid. Boleh manual bid, tapi harus tetap diterima. Karena apa? Yang penting adalah menaikkan jumlah order terdahulu. Setelah jumlah order terdahulu sudah terbentuk, pasti akan lihat dominasinya di mana. Kalau dominasi di Goret, akun teman-teman akan menjadi di Goret. Tapi kalau dominasinya di GoFood, akun teman-teman akan menjadi GoFood. Itu akan terbentuk sendirinya. Satu faktornya yang akan menentukan adalah faktor cuaca juga. Ketika hujan, teman-teman on, itu maka akan dominasi di GoFood. Karena orderan Goret akan berkurang ketika hujan. Dan tidak banyak orang yang akan menggunakan Goret ketika hujan. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Tapi untuk teman-teman terapi tadi, mau hujan mau enggak, kalau misalnya itu di jam yang teman-teman tentukan, silakan di on kan saja tanpa cancel ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada yang mau dibahas di video selanjutnya, silakan komen di bawah. Oke. Dan bagi yang baru mampir, silakan like, komen, dan terlebihnya subscribe. Share ke teman-teman bahwa ada channel ini. Insya Allah di sini kita bisa berbagi bersama. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.